Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Baik ya. Ya, pagi hari ini sebelum kalian semua melaksanakan kegiatan belajar online, terlebih dahulu kita nanti akan bersama-sama belajar firman Tuhan ya. Yang pada dasarnya hari ini saya dipercaya untuk menyampaikan kepada kalian. Sambil menunggu anak-anak, saya minta yang ikut Google Meet kameranya untuk dinyalakan. Ya. Oke ya. Mari kita siapkan diri kita masing-masing. Saya juga mempersiapkan diri sebelumnya. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Engkau pagi hari yang indah ini. Hamba mengucap syukur karena kasih penyertaan-Mu senantiasa Kau curahkan dalam setiap pribadi kami, khususnya dan kami semua anak-anak-Mu yang bergabung di sekolah Immanuel terlebih pagi hari ini Tuhan, yang bergabung dalam Google Meet. Kiranya Engkau menyertai kami semua, dan sebentar Tuhan kami akan belajar mendengarkan firman-Mu. Biarlah roh yang datangnya daripadamu itu menguasai kami, dan kami bisa mengerti, menangkap akan kebenaran firman-Mu, dan menjalankannya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan menyerahkan renungan pagi hari ini dari awal hingga akhir. Dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, salam. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan Selamat ya. pagi, Pak Kadar. Iya, satu anugerah yang luar biasa yang bisa kita nikmati pada pagi hari ini, yaitu apa? Kesehatan yang Tuhan berikan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini bertema hidup dalam ketekunan. Ya, saya ulangi, firman Tuhan pagi hari ini bertema hidup dalam ketekunan. Ya, ini surat Rasul kita ambil dalam Roma. Ya, Roma ini surat Rasul Paulus kepada orang Kristen yang ada di Roma. Kita buka sama-sama Roma 2 ayat 6. Kita buka Roma 2 ayat 6 sampai 7. Ya. Firman Tuhan berbunyi, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, saya ulangi, bertema hidup dalam ketekunan. Singkat poinnya, kalau berdasarkan ayat yang saya sampaikan tadi, jelas bahwa Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang berbuat baik, yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ketekunan.
ketekunan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita dalam mengikut Kristus ya sebagai anak-anak Tuhan. Ini wajib, ini harus, ini sesuatu yang sangat berharga yang harus kita miliki. Hidup dalam ketekunan anak-anak merupakan bagian yang integral atau inti di dalam membangun kehidupan beriman di dalam Kristus. Ketekunan ini merupakan satu hal yang sangat penting ya, yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian anak-anak yang dikasihi Tuhan, satu ayat pendukung lagi di dalam Lukas. Ya, kita buka Lukas 8. Lukas 8 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, ini anak-anak bicara, kalau kita lihat bicara perumpamaan tentang seorang penabur. Ada sesuatu yang diberikan Tuhan di dalam setiap hidup kita, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Di mana firman Tuhan itu banyak sekali. Salah satunya bicara hidup di dalam Tuhan atau iman di dalam seperti benih. Jadi firman Tuhan itu seperti benih yang jatuh di tanah yang baik atau sesuatu yang jatuh di tanah yang baik. Itu seperti gambarannya orang yang setelah mendengar firman Tuhan menyimpannya dalam hati dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi ada banyak hal yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan. Tetapi kembali di dalam setiap pribadi kita. Apakah kita ini termasuk anak-anak Tuhan yang baik, subur atau mengerti, atau melakukan atau tidak? Nah, itu kembali. Tetapi yang jelas Tuhan ingatkan pagi hari ini, anak-anak Tuhan yang benar adalah anak-anak Tuhan yang bisa mengeluarkan, menghasilkan satu buah, yaitu ketekunan. Ya. Satu anugerah kalau kita saat ini masih diberi satu kepercayaan, yaitu hidup. Artinya ada satu beban atau tugas yang Tuhan mau berikan di dalam setiap kehidupan kita. Setiap kalian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Makanya perlu sekali memiliki satu karakter. Ya, ini bicara satu karakter. Yaitu apa? Ketekunan. Ketekunan. Banyak orang-orang percaya kepada Kristus, bisa disebut orang Kristen, hanya percaya saja. Tetapi kurang di dalam memiliki satu ketekunan itu sendiri. Ya, makanya anak-anak yang dikasih Tuhan, hidup dalam ketekunan ini harus benar-benar kita resapi. Ada satu hal, ada beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam ketekunan itu sendiri. Ya, anak-anak, dalam hal apa? Ya, ada beberapa yang terkait. Yang pertama, kita harus tekun dalam berbuat baik. Ya. Hidup dalam ketekunan, yang pertama kita harus tekun dalam berbuat baik. Seringkali seseorang, kita sebagai anak-anak Tuhan, melihat di sekitar kita atau mengamati atau bahkan kita sendiri. Seringkali kita cuek, kita tidak peduli. Kita hidup
istilahnya sak karepe dhewe. Kalian sebagai siswa-siswi ada tinggal dalam sebuah keluarga, ada ayah, ada ibu, mungkin ada nenek, bahkan di sekitar kita ada lingkungan masyarakat. Seringkali kita hidup sak karepe dhewe. Yang mana ya menurut saya benar dan menurut saya baik. Nah, ini perlu juga. Baik yang bagaimana? Baik yang bagaimana ini adalah baik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Kristus, kita sebagai siswa, saya sebagai Bapak Ibu guru dan kalian sebagai siswa harus tekun berbuat baik. Artinya di sini kita harus melakukan hidup dalam ketekunan ini harus selalu berlandaskan firman Tuhan. Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan kita harus tekun berbuat baik menulis kepada orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika begini. Dan kamu saudara-saudara, ini 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara jangan jemu-jemu berbuat baik. Mungkin waktu itu kondisi keadaan di sana, di zamannya Rasul Paulus, banyak sekali orang yang tidak peduli kepada tetangga. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, sekarang mungkin zamannya berbeda. Tetapi saya katakan firman Tuhan itu tidak pernah basi, tidak pernah expired. Firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan bisa dikatakan anak-anak yang minoritas, yang sedikit jumlahnya dibanding saudara-saudara kita yang muslim ataupun yang lain. Kita akan senantiasa dilihat, dipandang, diamati, bahkan dinilai. Setiap gerak-gerik kita, kalian itu pasti akan dilihat oleh tetangga, saudara, ataupun teman-teman kita yang notabene berbeda dengan iman kita sebagai orang Kristen. Kita akan dilihat. Perbuatan kita akan dilihat. Ya, di sini kesempatan anak-anak, apalagi di masa pandemi. Kita bisa berbuat baik. Harus tekun berbuat baik. Mungkin kita tahu saudara kita ada yang kekurangan. Kita mungkin tidak bisa membantu di dalam kecukupan bicara material, tetapi kita bisa membantu dengan menolong mereka, berbuat hal-hal yang mereka mungkin perlukan. Zaman sekarang agak sulit, agak langka orang-orang yang berbuat baik. Mereka cenderung pasif. Ya, mungkin kita cenderung pasif. Ada tetangganya butuh pertolongan, kita diam. Bahkan di dalam satu keluarga seringkali tidak peduli dengan keadaan orang tua ataupun satu anggota keluarga. Berbuat baik ini sederhana anak-anak. Melakukan sesuatu yang bisa menolong buat mereka atau meringankan buat mereka. Hal sederhana. Mungkin saat orang tua kalian capek, ya kita lakukan sesuatu yang baik yang bagaimana. Menyenangkan orang tua kita bagaimana. Selesaikan pekerjaan rumah dengan baik. Ya, ini. Itu bagian dari berbuat baik. Artinya mengerti. Karena ini bicara ketekunan. Ketekunan itu bicara ada hubungannya dengan rajin, ada hubungannya dengan kontinuitas, runtun, terus menerus. Ya. Yang kedua anak-anak, sebelumnya di dalam ketekunan itu sendiri kita harus lebih mengutamakan kepada kawan-kawan kita yang seiman, ya. Saudara-saudara kita yang seiman. Ibaratnya di dalam dulu, kita latih pribadi kita dulu, keluarga kita dulu, kemudian kita bisa keluar. Bagaimanapun itu satu bentuk latihan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Sekali lagi, kita akan senantiasa akan selalu dilihat dan dinilai setiap orang. Yang kedua, anak-anak, ketekunan apa yang harus kita latih? Atau hidup dalam ketekunan apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita harus hidup tekun di dalam iman. Ya, ini penting sekali. Berbuat baik yang pertama, yang kedua kita harus tekun dalam iman. Ya.
Jelas ya, iman adalah sesuatu hal yang tidak kita lihat tetapi kita percayai. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketekunan atau tekun dalam iman ini akan senantiasa terkait dalam setiap kehidupan kita juga. Sejauh mana kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini, sejauh mana kita rajin beribadah. Satu contoh juga renungan pagi pada kesempatan kali ini. Ini adalah satu bentuk latihan tekun di dalam iman. Untuk senantiasa belajar mendengarkan firman Tuhan. Dan kita melatihnya seperti ini. Salah satunya adalah dengan renungan pagi setiap pagi sebelum melakukan kegiatan belajar. Kemudian mungkin sore ada doa bersama keluarga. Kemudian malam mungkin. Kemudian ada pertemuan-pertemuan. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang senantiasa sekolah minggu. Ya, sekolah minggu. Kalau saya di gereja diaspora ada sekolah minggu. Mungkin ada yang bergereja di diaspora. Ada sekolah minggu yang diikuti oleh setiap jemaat ataupun anak-anak. Ada kelasnya. Bahkan saya sampai detik ini juga masih mengikuti sekolah minggu. Karena saya ingin belajar tekun dalam iman. Dan saya ingin melihat anak-anak saya sendiri itu juga mengikuti untuk belajar. Kalau saya menyuruh anak saya, ayo kamu ke gereja, kamu sekolah minggu. Tetapi saya sendiri tidak memberi contoh, tidak melakukan hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, padahal itu saya suruh kepada anak-anak, itu seperti omong kosong anak-anak. Nah ini, mari anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu banyak omong di dalam iman, tetapi kita senantiasa mari kita lakukan. Mungkin sebagai orang tua, salah satu cara adalah dengan memberi contoh yang baik. Ya ini, supaya iman juga semakin kuat. Karena kalau tidak kita latih iman kita, kalau tidak kita pertahankan, keselamatan yang Tuhan berikan itu bisa hilang. Ada firman Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu dengan penuh kesungguhan, dengan sukacita. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, keselamatan tidak akan pernah hilang. Tetapi iman seseorang kepada keselamatan tersebut bisa runtuh tanpa ketekunan di dalam iman. Nah, kemudian anakku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, ini hampir sama dengan yang kedua, tetapi berbeda bahasa. Kita harus tekun untuk teguh berpegang dalam kepercayaan. Berpegang dalam kepercayaan, nah ini hal yang ketiga. Kita harus lakukan terkait dalam hidup ketekunan, ialah harus berpegang pada lebih mendasar lagi. Kalau iman itu mengarah pada sesuatu hal, ya ini hampir sama memang. Tetapi korelasinya, kelanjutannya adalah kepercayaan. Yaitu kepada Yesus Kristus. Penulis atau katakanlah dalam surat Ibrani, di dalam pimpinan Roh Kudus terkait dengan kita harus tekun untuk berpegang kepada kepercayaan, menuliskan anak-anak. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Ya. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ya. Iman kepada Kristus, kemudian hubungannya yang ketiga yaitu berpegang teguh kepada kepercayaan. Yes, Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita melalui Kristus itu sendiri. Dan keselamatan itu harus kita pegang. Nah, kita pegang sebagai satu bentuk kepercayaan. Karena apa? Di dalam Ibrani 3 ayat 6 yang saya bacakan, kita adalah rumahnya. Ya, saya ulangi, tetapi Kristus setia
sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jadi bisa dikatakan kita ini dipercaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja-gereja yang hidup. Dari sini, dalam hidup ketekunan anak-anak, yang pertama tadi saya sampaikan, yaitu kita harus rajin berbuat baik. Yang kedua, kita harus tekun dalam iman. Dan yang ketiga, kita harus teguh berpegang pada kepercayaan. Ini harus kita pegang erat dan kuat. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai siswa-siswi, sebagai bapak ibu guru, terlebih sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, penyerahan diri kepada Kristus, kepada Roh Kudus untuk senantiasa bekerja dalam hidup kita, ini penting anak-anak. Karena dengan pikiran dan dengan keangkuhan, kuasa Tuhan tidak akan bisa bekerja dalam hidup kita. Kerelaan, kerendahan hati, di dalam ketekunan itu sendiri sangat penting anak-anak. Sebagai siswa, hal sederhana anak-anak, kalian untuk belajar ini butuh ketekunan. Tidak ada satu hal yang mustahil bagi orang yang percaya. Tetapi kalau kalian tidak rajin dan tekun belajar, maka sesuatu tersebut bisa tidak kita terima. Satu contoh, kalian sekarang ada di kelas 7, kelas 8, atau ada yang di kelas 9. Apabila kalian tidak rajin atau tidak tekun dalam mengikuti pembelajaran, otomatis kalian tidak akan bisa lulus, tidak akan bisa mendapatkan satu predikat lulus SMP, dan seterusnya SMA atau kuliah. Ini butuh satu ketekunan. Padahal ada satu rencana yang indah, berkat yang Tuhan berikan selain secara rohani, secara secara iman, yaitu berkat pekerjaan yang sudah kalian impikan atau sesuatu yang kalian rencanakan, cita-cita. Ini bagian dari satu hidup kita, bagian dari kalian sebagai anak-anak, sebagai pelajar. Penting sekali. Hal di dalamnya lebih lanjut lagi, lebih di dalamnya lagi, tekun di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Setiap kalian sebagai anak-anak, siswa-siswi, belajar materi di sekolah, ada tugas, ada PR, ada latihan. Nah, ini penting. Kalian harus tekun mengikuti, rajin mengikuti. Karena dengan tekun, dengan rajin, itu akan melatih kepandaian, wawasan kalian, kesiapan kalian secara secara intelektual untuk menghadapi kehidupan kelak. Nah, ini secara bisa dikatakan persiapan masa depan secara jasmani. Selain persiapan masa depan secara rohani, yaitu percaya dan iman kepada Kristus. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi hari ini bisa menguatkan kita semua sebagai siswa-siswi, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai bapak ibu guru, sebagai orang tua, yaitu hidup dalam ketekunan secara rohani, iman, percaya kepada Kristus, berbuat baik, dan hidup di dalam mempersiapkan masa depan, yaitu sebagai siswa-siswi. Kiranya ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, atas firman yang sudah Kau berikan pagi hari ini. Kami cukup untuk berbicara, banyak kekurangan, kelemahan di dalam mulut hamba-Mu ini. Tapi kami percaya Bapa, apa yang kami dengar, apa yang kami sampaikan, itu datangnya daripada-Mu. Dan biarlah Roh-Mu terus berkarya di dalam setiap hidup kami, untuk menyempurnakan apa yang sudah kami dengar. Kami sebagai anak-anak-Mu memiliki hidup tekun di dalam Engkau. Hidup percaya, yakin, dan teguh di dalam kepercayaan yang sudah Kau berikan. Berjuang mempertahankan keselamatan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Dan kami juga Kau ingatkan untuk hidup tekun di dalam setiap mempersiapkan kehidupan kami kelak sebagai siswa-siswi, sebagai pelajar. Kami harus rajin tekun di dalam belajar, mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Karena itu adalah bagian kesiapan kami untuk menerima berkat
yang nantinya sudah Kau sediakan untuk memperlengkapi hidup kami di dunia ini yang sudah Kau anugerahkan Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami, setiap cita-cita kami anak-anak-Mu, Kau berkati setiap orang tua kami yang sudah berusaha memenuhi setiap kebutuhan, Kau berkati dengan berkat yang melimpah datangnya daripada-Mu. Kami percaya berkat tersedia di depan kami, tergantung bagaimana kami untuk memohon, bekerja, berusaha, dan menyerahkan kepada Engkau setiap hidup kami untuk senantiasa bersama Engkau melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kiranya berkat damai sejahtera sukacita yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada dalam setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Silakan melanjutkan untuk nanti belajar bersama Bapak Ibu Guru dengan baik. Tuhan memberkati. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Makasih, Pak Pak. Kadar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.